Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena atas karunia-Nya sehingga Dia berikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah yang sempat kami susun pada minggu-minggu yang lalu yang berjudul tentang pengertian dan bentuk-bentuk surat gugatan. Ini merupakan suatu pemenuhan tugas dari mata kuliah advokasi. Nah, sebelum kami mempresentasikan makalah kami, terlebih dahulu kami memperkenalkan dulu nama-nama kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Laode Rahmat Fadil sebagai pemateri yang pertama, dan teman saya Dion Silistiono sebagai pemateri yang kedua. Nah, dalam makalah kami ini yang berjudul tentang pengertian dan bentuk-bentuk surat gugatan, kami membahas 3 poin penting. Yang pertama itu adalah pengertian gugatan, yang kedua adalah jenis-jenis gugatan, yang ketiga adalah bentuk-bentuk surat gugatan. Nah, saya sebagai pemateri yang pertama itu akan menjelaskan dua poin, yaitu pengertian gugatan dan jenis-jenis gugatan. Oke, jadi untuk pengertian gugatan. Jadi untuk memulai dan menyelesaikan suatu perkara perdata yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat, maka dari salah satu pihak yang merasa dilanggar haknya atau haknya itu dilanggar, maka dari salah satu pihak tersebut bisa mengajukan pemeriksaan permohonan di pengadilan agar mana suatu keadilan itu bisa tercapai dan bisa mencegah terjadinya namanya perbuatan main hakim sendiri. Nah, di dalam gugatan itu ada yang namanya penggugat dan ada yang namanya tergugat. Nah, penggugat itu adalah orang yang melaporkan suatu permasalahan perdata itu di pengadilan. Itu yang disebut sebagai penggugat atau orang yang melaporkan. Sedangkan tergugat itu adalah objek dari surat gugatan tersebut. Artinya dia orang yang dilaporkan di dalam pengadilan tersebut. Nah, itulah merupakan ciri atau perbedaan yang mendasar terkait dengan penggugat dan tergugat. Nah, untuk kita lebih mengetahui secara mendalam terkait dengan pengertian gugatan ini, terlebih dahulu kita ketahui dulu pengertian gugatan ini menurut para ahli. Nah, di sini saya sudah mengambil salah satu pendapat, yaitu menurut Sudikno Mertokusumo. Menurut Sudikno Mertokusumo, gugatan adalah suatu tuntutan hak, yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri. Jadi menurut Sudikno Mertokusumo ini, bahwa gugatan ini bertujuan untuk mencegah yang namanya perbuatan main hakim sendiri. Itu menurut para ahli. Nah, sedangkan dari beberapa penjelasan di atas kita dapat simpulkan bahwa gugatan merupakan suatu surat tuntutan hak dalam permasalahan perkara perdata yang mana di dalamnya itu mengandung suatu sengketa dan kemudian menjadi landasan dasar memeriksa suatu perkara yang diajukan oleh pihak yang merasa haknya itu dilanggar oleh orang lain, yang mana pihak tersebut sebagai penggugat.
yang menggugat pihak lainnya yang disebut sebagai tergugat. Artinya di dalam gugatan tersebut ada sengketa yang diperkarakan atau ada yang namanya disebut penggugat dan tergugat. Itulah pengertian dari gugatan ini. Yang kemudian kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu jenis-jenis surat gugatan. Nah, di dalam jenis-jenis surat gugatan ini dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 99 yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang peradilan selain menerima surat permohonan atau gugatan volunteer, namun juga menyelesaikan gugatan gugatan kontentius. Nah, itu merupakan landasan dasar atau landasan hukum dari jenis gugatan. Jadi di dalam perkara PDAT itu ada 2 jenis surat gugatan. Yang pertama itu adalah gugatan permohonan atau yang disebut sebagai gugatan volunteer. Gugatan volunteer ini merupakan suatu permasalahan yang diajukan dalam bentuk permohonan, yang mana di dalamnya itu ada yang disebut sebagai pemohon, ada yang disebut sebagai termohon. Yang kemudian jenis yang kedua adalah gugatan kontentius. Gugatan kontentius itu merupakan suatu permasalahan yang diajukan dalam bentuk gugatan, yang mana di dalamnya itu ada yang disebut sebagai penggugat dan ada juga yang disebut sebagai tergugat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait tentang pengertian gugatan dan jenis-jenis surat gugatan. Untuk poin yang ketiga itu bisa dijelaskan lebih rinci oleh teman saya, yaitu Dion Sulistiono. Saya kembalikan kepada pemateri yang ketiga. Materi yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Perkenalkan, saya Dion Sulistiono, saya dari kelompok 7, bahwa kami kelompok 7 menjelaskan materi tentang gugatan. Bahwasanya tadi di awal sudah dijelaskan oleh saudara saya, yakni Laude Rahmat Fagil, bahwa beliau telah menjelaskan bagaimana pengertian dan apa saja jenis-jenis tentang gugatan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bentuk-bentuk surat gugatan. Bahwa surat gugatan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu bentuk tidak tertulis dan yang kedua yaitu bentuk tertulis. Yang pertama yaitu bentuk tidak tertulis atau bentuk lisan, bahwa dalam pasal 120 HIR garis miring 144 RJB menyatakan bahwa bila mana penggugat tidak dapat menulis, maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan. Ketua pengadilan tersebut membuat catatan tentang gugatan itu. Dalam RJB menyatakan bahwa gugatan secara lisan tidak boleh dilakukan oleh orang yang dikuasakan. Tujuan memberikan kelonggaran mengajukan gugatan secara lisan ini yaitu untuk membuka kesempatan kepada rakyat pencari keadilan yang buta aksara membela dan mempertahankan hak-haknya. Menghadapi kasus yang seperti ini, fungsi pengadilan untuk memberikan bantuan sebagaimana digariskan dalam pasal 119 HIR atau pasal 143 ayat 1 RJB atau pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam memberikan bantuan atau memformulasikan gugatan secara lisan yang disampaikan. Ketua pengadilan tidak boleh menyimpang dari maksud dan tujuan yang dikehendaki penggugat.
Jadi untuk menghindari hal tadi, bahwa hakim atau pegawai pengadilan yang ditunjuk oleh ketua pengadilan dalam merumuskan gugatan lisan dalam bentuk surat gugatan dapat melaksanakan langkah-langkah. Yang pertama yaitu mencatat segala kejadian dan peristiwa sekitar tuntutan yang diminta oleh penggugat. Kemudian merumuskan dalam surat gugatan itu dibacakan kepada penggugat apakah segala hal yang menjadi sengketa dan tuntutan telah sesuai dengan kehendak penggugat. Apabila telah sesuai dalam kehendak penggugat, maka suratan gugatan itu ditandatangani oleh hakim atau pegawai pengadilan yang merumuskan gugatan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu bentuk tertulis. Bahwasannya gugatan yang paling utamakan adalah gugatan dalam bentuk tertulis. Hal ini tegaskan dalam pasal 118 ayat 1 HR yang menyatakan bahwa gugatan perdata yang pada tingkat pertama kekuasaan pengadilan negeri harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakil menurut pasal 123 kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggalnya sebetulnya. Mengenai gugatan tertulis ini selain dijelaskan dalam HIR juga dijelaskan dalam RGB pasal 142 ayat 1 yang menyatakan bahwa gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seseorang kekuasaannya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 147 dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani oleh atau kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya. Jadi itu tentang bentuk-bentuk gugatan. Tadi ada dua, ya, yang pertama secara tidak tertulis dan yang kedua secara tertulis. Baik, terakhir sebagai kesimpulan bahwasannya dalam materi gugatan, gugatan itu merupakan suatu surat tuntutan hak dalam permasalahan perdata yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri di mana salah satu pihak sebagai menggugat untuk menggugat pihak lainnya sebagai tergugat. Gugatan ini terbagi menjadi jenis-jenis gugatan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu diantaranya gugatan permohonan atau volunteer dan yang kedua yaitu gugatan continuous. Dan bentuk-bentuk gugatan ini juga terbagi menjadi dua, yaitu bentuk tidak tertulis dan yang kedua bentuk tidak tertulis. Baik, sekian penjelasan yang sempat saya bawakan dari kelompok 7 dan tadi juga dijelaskan di awal sudah dijelaskan oleh saudara saya Laude Rahmat Pagil. Mudah-mudahan apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.